Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam nisfu Sya'ban disebut juga sebagai malam penghapusan dosa atau Lailatul Takfiridz Dzunub. Ini karena pada malam nisfu Sya'ban Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa para hambanya. Hanya saja pengampunan dosa di malam nisfu Sya'ban tidak berlaku kepada semua manusia, melainkan terdapat beberapa manusia yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Menurut Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq dalam kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban, terdapat 8 jenis dosa yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Dosa syirik merupakan dosa paling besar, sehingga dosa jenis ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dosa kedua yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan. Orang yang memiliki sifat munafik dan suka mengadu domba antara orang lain sehingga menyebabkan munculnya permusuhan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, Allah mendatangi semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang munafik yang menyebabkan perpecahan. Dosa ketiga yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan termasuk dosa besar, sehingga orang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka dia tidak mendapatkan bagian ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Balasan dosa pembunuhan tertera dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dosa keempat yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban
adalah dosa memutus hubungan silaturahim dengan orang lain. Memutus hubungan dengan orang termasuk dosa besar, sehingga pelakunya tidak mendapatkan bagian ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Dosa keenam yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban adalah durhaka kepada kedua orang tua. Pelaku durhaka kepada kedua orang tua tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, karena durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang sangat besar dan pelakunya dijauhkan dari surga. Dosa besar yang diakibatkan karena durhaka kepada kedua orang tua bisa menutup pintu surga, karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari keridhaan ibu dan bapaknya. Oleh karena itu, durhaka kepada orang tua adalah jalan dan penyebab pintu neraka terbuka lebar, karena murka Allah tergantung pada murkanya ibu dan bapak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dosa ketujuh yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah minum khamr. Peminum khamr tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, karena minum khamr termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa minum khamr, maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bazzar. Dosa kedelapan yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang berzina. Dosa zina merupakan dosa yang sangat besar, sehingga pelakunya tidak mendapatkan bagian ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Zina adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji, serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bayangkan saja, mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah 8 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Semoga kita, keluarga, dan lingkungan dijauhkan oleh Allah dari mengerjakan dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.